Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN Cuiyah 2, yang kami hormati Bapak dan Ibu Guru SDN Cuiyah 2 serta hadirin sekalian yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkah dan rahmatnya kita bisa berkumpul dalam acara diseminasi penerapan budaya positif SDN Cuiyah 2. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, juga kepada kita para pengikutnya hingga akhir zaman. Saya Mutfirah Holika Nugraha Lestari, izinkan saya memandu acara pada hari ini. Dan sebelum memulai acara, izinkan saya membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga diseminasi, dan yang keempat diskusi, 5 doa, dan 6 penutup. Sebelum acara dimulai, alangkah baiknya kita membaca basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SDN Cuiyah 2 kepada Bapak Taufik Hidayat SPD, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampurasun. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwwata illa billah. Yang saya hormati seluruh guru SDN Cuiyah 2 dan khusus Ibu Elis yang CGP yang pada hari ini memprakarsai kegiatan diseminasi. Mudah-mudahan kegiatan diseminasi memberikan manfaat kepada kita semua dan support kepada Ibu Elis yang sedang mengikuti CGP, mudah-mudahan berhasil sampai tuntas. Amin. Bapak Ibu saya hormati, mungkin sekilas saya akan mengingatkan ya, what is disseminations? Apa itu diseminasi? Diseminasi adalah penyampaian informasi kepada individu atau kelompok atau publik dengan harapan bisa menerima, memahami, dan ujungnya bisa menerapkan, menerapkan apa yang diseminasikan, apa yang disampaikan. Biasanya dari situ adalah hasil dari sebuah pelatihan, hasil dari sebuah kajian, lalu disampaikan ulang. Itu yang dimaksud dengan diseminasi. Nah, mudah-mudahan kegiatan ini bisa memberikan manfaat kepada kita untuk lebih membudayakan kegiatan atau budaya positif di Cuiyah 2, yang mana kita semua sudah sepakat bahwa SDN Cuiyah 2 harus menjadi the best di Cisarua. Amin ya Allah. Walaupun pada perjalanannya kita banyak mendapatkan berbagai obstacle, berbagai rintangan, berbagai boleh disebut makian ya, mungkin ada, tapi don't give up, jangan pernah menyerah, keep struggle, terus aja kita berjuang untuk mewujudkan harapan kita sehingga Cuiyah 2 betul-betul menjadi yang terbaik. Bahkan untuk PPDB pun kita sudah membuat berbagai manuver ya Pak Yosef, teruskan langkah kita, jangan sampai kita terkalahkan dan terus jemput bola. Kalau kita hanya berdiam diri tanpa menjemput bola, pesimis kita bisa menjadi yang terbaik. Kemudian yang berikutnya kepada rekan-rekan semua, mari kita simak apa yang didiseminasikan oleh rekan kita. Semoga dengan harapan yang tadi saya sampaikan ada manfaatnya, dan kepada Ibu sendiri saya berharap ya, terus jangan pernah menyerah. Walaupun kami tidak disajikan dengan berbagai sajian, tetap kami akan menyupport ya. Kami yakin guru-guru di sini semua antusias untuk mendukung rekan kita, dan bahkan saya berharap muncullah elis-elis yang baru untuk menjadi CGP. Di sini banyak aula muda, Opan, Pak Yosef, ya, Bu Erna, kemudian Bu
Bobi, Taji, Riki, Mira, semuanya pokoknya ya harus menjadi guru penggerak sehingga di Ciwidey betul-betul qualified in everything dalam segala hal. Dan sekarang untuk guru penggerak no limit usia, nggak ada batas usia biasa. Di usia atas 56 pun boleh menduduki guru penggerak. Jadi jangan terhambat oleh usia itu saja. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mari kita simak, mari kita amati, mari kita terima apa yang akan disampaikan oleh Ibu Elis, dan kita intinya adalah mari kita nanti aplikasikan apa yang disampaikan untuk meningkatkan perbaikan di SDM kita yang ketiga ini. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak atas sambutannya. Acara selanjutnya yaitu kita masuk ke dalam acara inti pada hari ini, yaitu diseminasi penerapan budaya positif SDN Ciwidey 2, yang mana merupakan aksi nyata kegiatan program guru penggerak, di mana pemateri kita hari ini yaitu Bu Elis Risnawati. Maka dari itu, untuk mengefektifkan waktu itu, mari kita simak saja diseminasi penerapan budaya positif SDN Ciwidey 2 oleh Bu Elis Risnawati. Kepada Bu Elis Risnawati, disilakan. Tolong ambil kertas 1, 2, 3 beberapa lembar ya. Jadi nanti kita tidak hanya menyimak saja, tapi ada hal yang kita tulis gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SDN Ciwidey 2, Ibu Bapak Guru SDN Ciwidey 2, kemudian Neng dari PPL Unsad yang berbahagia. Langsung saja pada intinya, saya Elis Risnawati di sini akan menyampaikan diseminasi mengenai budaya positif. Bapak Ibu Guru, seperti yang diketahui, sudah 1,5 bulan, hampir 2 bulan ini saya mengikuti program guru penggerak yang diadakan oleh Kementerian Pendidikan. Dalam program guru penggerak ini kami mengikuti ada 3 modul, dan 1 modul itu ada yang berisi 4 sampai 3 anak modul. Alhamdulillah, ini adalah akhir dari modul pertama, yaitu modul 1.4 mengenai budaya positif. Modul yang pertama yang saya pelajari adalah tentang filosofis Ki Hajar Dewantara, mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan Indonesia. Kemudian modul yang kedua adalah visi dan nilai-nilai serta peran guru, dan selanjutnya adalah visi misi guru penggerak. Dan ini yang terakhir di modul pertama, yaitu tentang budaya positif. Apa itu budaya positif? Saya akan memaparkan mengenai budaya positif ini, Bu. Di sini bukan berarti saya lebih tahu segalanya dari Bapak Ibu. Saya hanya menyelesaikan tugas dan menyampaikan apa yang saya pelajari. Pertanyaan pemantiknya, setuju atau tidak setujukah menurut Bapak Ibu sekalian bahwa yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Dan yang terakhir, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Dari ketiga pertanyaan ini, saya meminta dan mempersilahkan Bapak Ibu untuk menjawab pertanyaannya, dan pasti jawabannya sudah dalam hati masing-masing. Hanya apakah ada yang mau mengungkapkan? Silahkan diangkat tangannya. Apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Apakah Bapak Ibu setuju atau tidak tentang hal itu, dan apa alasannya? Enggak, dipersilakan. Bapak Opat. Setuju atau tidak setuju mengenai hukuman? Pertanyaan satu. Pertanyaan pertama, Ibu mungkin menanyakan hukuman dapat mendisiplinkan
mendisiplinkan anak. Menurut saya, simpelnya saya masih setuju saja Pak. Karena kenapa? Mungkin guru pun memberikan hukuman itu sewajarnya Pak, Bu ya, sewajarnya. Terus kita kan dari menghukum si anak itu melihat dari segi mana dia salahnya, ya kan? Bagaimana kita menghukumnya? Nah, dari segi itu anak akan kelihatan kedisiplinan anak, wibawa seorang guru. Nah, di situ kita bisa melihat. Ya, mungkin saya setuju Bu ya. Kembali lagi, mungkin cukup dari saya segitu Bu. Terima kasih kepada Bapak Omar. Dan yang lainnya apakah ada atau dilanjutkan saja dulu? Dilanjutkan saja dulu. Mudah-mudahan nanti materi selanjutnya akan membuka kita dan kita akan melihat jawabannya apakah sesuai atau tidak sesuai. Ini adalah materi yang akan saya paparkan. Ada 6 materi. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Yang ketiga adalah keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, mengenai restitusi, yaitu 5 posisi kontrol. Dan yang terakhir, segitiga restitusi. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Di sini kita akan mencoba mengadakan perubahan paradigma teori kontrol dan teori pilihan atau ilusi kontrol. Ilusi kontrol yang akan kita hadapi, yang akan kita sajikan di sini adalah yang pertama, ilusi mengenai guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua pengetahuan positif, efektif dan bermanfaat. Dan yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memilih hak untuk memaksa. Ini adalah rata-rata yang kita pikirkan, bahwa sebuah ilusi dalam pikiran kita atau dunia pendidikan bahwa guru bisa mengontrol murid, kemudian dan kritik serta membuat orang merasa bersalah tersebut akan menguatkan karakter siswa. Kemudian penguatan positif, efektif dan bermanfaat serta orang dewasa atau guru memiliki hak untuk memaksa. Perubahan paradigma teori ilusi atau stimulus respon tersebut dirubah menjadi teori kontrol atau teori pilihan, di mana stimulus respon kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita tentang dunia ya, seperti guru yang memaksakan murid untuk masuk ke apa yang menurut di pikiran kita itu benar. Kita ubah menjadi kita berusaha memahami pandangan orang lain. Tidak harus orang yang harus sama dengan kita. Coba kita memahami pandangan orang itu seperti apa. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, diganti menjadi semua perilaku itu memiliki tujuan. Maupun buruk ataupun baik, ada tujuannya. Selanjutnya adalah orang lain bisa mengontrol saya, diganti dengan hanya Anda sendiri yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, diganti sebagai pilihannya yaitu Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ketika dibujuk gagal kemudian dipaksa, diganti menjadi kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah diganti dengan menang dan menang. Tidak ada yang kalah dalam suatu peristiwa, tetapi yang disajikan adalah menang dan menang atau win-win selection ya Pak? Oh solution, bukan selection. Nah, teori-teori tersebut nanti akan kita pelajari ke belakangnya tentang menyelesaikan masalah
atau sebuah pilihan. Yang tadi bagannya ya, ini bagannya. Perilaku memiliki tujuan, masuknya ke sini dan akan dijelaskan selanjutnya. Apakah makna disiplin itu? Makna disiplin kata berasal dari Latin yaitu disiplina yang berarti belajar. Disiplin itu sebenarnya artinya adalah belajar, kata awalnya. Makna asal dari kata itu berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dihargai. Namun, ini yang di garis merah ya, yang di blok merah. Dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi kita mendisiplinkan orang lain, mendisiplinkan siswa itu agar mendapatkan kepatuhan. Siswa itu patuh kepada kita. Kecenderungan umumnya adalah menggabungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Bahwa dengan memaksakan disiplin tersebut kepada siswa, akhirnya yang ada adalah timbul ketidaknyamanan pada diri siswa, keterpaksaan untuk melakukan sesuatu. Dalam disiplin tersebut, kita juga mengarahkan kepada nilai-nilai kebajikan universal. Nilai kebajikan universal adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal, lintas bahasa, suku bangsa maupun latar belakang. Suatu perilaku perbuatan memiliki suatu tujuan dan dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini sebagai seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam diri untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkannya. Nilai-nilai kebajikan tersebut yang diharapkan dalam pendidikan adalah sesuai dengan profil pelajar Pancasila, di mana siswa memiliki nilai-nilai seperti beriman, bertakwa kepada Tuhan dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Oke, saya jelaskan dulu yang sebelumnya ya, bahwa disiplin itu bukan suatu tuntutan, melainkan disiplin itu sesuatu yang seharusnya hadir pada diri sendiri. Dan untuk mencapainya maka ada motivasinya, yaitu motivasi hukuman, penghargaan, dan restitusi. Teori motivasi perilaku manusia termasuk dalam berdisiplin. Ada teori motivasi eksternal dan juga internal. Di sini yang pertama yang termasuk ke dalam teori motivasi eksternal adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi bila saya tidak melakukannya? Misal, anak pergi ke sekolah. Mereka kalau misalkan teori dan motivasi eksternalnya yaitu saya pergi ke sekolah karena saya takut dimarahi ibu guru. Saya mengerjakan PR karena saya takut dihukum bapak guru. Saya menggunakan seragam lengkap karena saya takut nanti dihukum oleh ibu bapak guru. Itu merupakan teori motivasi eksternal. Selanjutnya adalah selain menghindari hukuman, teori motivasi eksternal juga tujuannya adalah ada yang untuk mendapatkan imbalan atau dari orang lain gitu. Misalkan seperti ini, saya bersih-bersih di kelas untuk mendapatkan hadiah kelas terbersih. Saya bisa rajin mengerjakan PR untuk mendapatkan bintang dari ibu guru. Itu motivasi eksternal untuk mendapatkan hadiah atau penghargaan dari orang lain. Dan internalnya, nah ini yang harus kita tanamkan kepada siswa yaitu motivasi internal, di mana tujuannya adalah tujuan disiplin positif tadi, bahwa
untuk melakukan hal-hal tersebut adalah untuk menghargai dirinya sendiri dan menghargai dirinya sendiri serta mendapat penghargaan dari orang lain itu bisa, tapi yang lebih intinya adalah untuk sadar bahwa butuh sesuatu itu. Misal saya mengerjakan PR karena itu kewajiban saya mengikuti belajar karena saya ingin bisa mengerjakan soal, itu adalah motivasi pada dirinya sendiri. Seperti misalnya ini, ada siswa yang datang terlambat. Mungkin eksternalnya bisa saja ini, saya datang tepat waktu karena saya takut dimarahi ketika terlambat, atau saya datang tepat waktu untuk mendapatkan ujian dari guru. Tapi yang lebih bagusnya lagi, kita tanamkan motivasi internalnya bahwa saya datang tepat waktu karena saya takut ketinggalan pelajaran. Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara yaitu tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Kita menginginkan siswa memiliki pribadi yang merdeka, bukan pribadi itu makarut serangan ya, bukan hanya saya ingin merdeka lepas dari perintah ibu bapak guru, tapi merdeka itu dibatasi dengan bisa mengontrol dirinya sendiri, memerintah dirinya sendiri. Kemudian ada yang dihukum oleh penghargaan. Selama ini saya juga yang tahunya gitu bahwa dengan memberikan penghargaan siswa tersebut akan lebih termotivasi gitu. Memang benar. Ketika kita memberikan siswa bintang gitu kan, ada penghargaan membuat siswa lebih termotivasi, lebih berprestasi lagi. Tapi ternyata ada minusnya juga, bahwa penghargaan tersebut berlaku sama dengan hukuman, hanya saja mungkin membahagiakan gitu. Karena dengan penghargaan kita meminta atau membujuk seseorang untuk melakukan sesuatu, memenuhi tujuan tertentu dari orang yang memintanya atau membujuknya. Dorongan eksternal dan akan ada faktor ketergantungan nantinya, bahwa siswa Abimah misalkan ya, Abimah harus belajar Pak Opat karena misal nanti dapat hadiah. Tapi ketika belajar sama Pak Taji, Pak Taji mah karena masih hadiah, mau dikerjakan. Takutnya ada yang seperti itu. Karena yang pertama, penghargaan bisa menurunkan kualitas. Kemudian penghargaan menghentikan kreativitas. Kadang guru menghargainya, siswanya tidak kreatif gitu ya. Kemudian penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Jadi merupakan tujuan yang ada dalam dirinya sendiri. Bentuk program kebajikan atau apresiasi. Ini yang diutamakan bahwa kita harus memberikan apresiasi kepada murid. Seperti apa saja bentuknya? Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan, perlu diingat ada beberapa hal. Di antaranya adalah beri pengakuan secara khusus, kemudian beri pengakuan secara pribadi. Jadi bisa diberikan pengakuan bahwa kamu itu murid yang rajin itu di depan banyak orang, atau secara pribadi. Kemudian ini dia, bahwa memberi pengakuan itu harus kepada semua murid ya, agar tidak dinilai ibu guru pilih kasih. Dan beri pengakuan secara konsisten serta fokusnya kepada progresnya, bukan hanya kepada hasilnya saja. Ketika siswa misal sudah mau mengerjakan sesuatu, kita hanya melihatnya dari hasilnya. Misal ada tugas proyek membuat makanan khas Sunda gitu, kita melihatnya bahwa ini mah enak gitu, atau ini mah tampilnya kurang. Tidak harus atau tidak boleh hanya terfokus kepada hasilnya saja, karena yang lebih utamanya adalah fokus kepada prosesnya. Contoh dari pengakuan atau apresiasi seperti ini. Kemarin saya perhatikan kamu menggunakan seragam yang lengkap ya, ayo dipertahankan. Itu merupakan apresiasi pembuka. Kemudian seperti ini, tentang rasa empati kepada temannya dan situasinya disebutkan. Selain dengan hukuman, ada yang lebih baiknya yaitu dengan konsekuensi. Ada perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Hukuman adalah sesuatu yang kita mengaturnya. Anak harus memakai seragam misalnya lengkap, itu peraturan. Tapi kemudian ada juga yang disebut konsekuensi.
konsekuensi itu harus ada terlebih dahulu kesepakatan antara guru dan siswa. Saya ingin bertanya, Ibu Bapak Guru silakan memilih ya, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu menurut Ibu Bapak termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya, apabila tidak ada terlebih dahulu kesepakatan. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah oleh guru kelas, hukuman karena tidak ada kaitannya belajar di kelas dengan lari. Selanjutnya, murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, itu konsekuensi ya, konsekuensi dari sebuah perbuatan. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan. Ini salah ya, maksudnya murid disuruh untuk menanggalkan sepatu atau tidak mengenakan sepatu di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, hukuman ya. Jadi ceritanya ini ada murid yang datang ke sekolah memakai sepatu di luar warna hitam, kemudian gurunya mengambil sepatu tersebut, murid jadinya kayak gitu seharian, tersebutnya hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi kenapa? Karena memang pada saat pelajaran olahraga sesuai. Sudah ya. Ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi, sedangkan konsekuensi adalah sesuatu yang harus terjadi dan disadari oleh diri sendiri. Kemudian hukuman membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama, nempel gitu ya, ngeteli. Sedangkan konsekuensi adalah membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek saja. Anak membenci kedisiplinan ketika diberikan hukuman, tapi dengan konsekuensi anak bisa menghargai disiplin. Hukuman merupakan paksaan, sedangkan konsekuensi merupakan stimulus tanjakan. Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, sedangkan konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman konsep diri yang buruk, konsekuensi konsep diri yang baik. Hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, sedangkan konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Di mana dengan hukuman kadang-kala anak menyembunyikan kesalahannya gitu ya, atau misalkan nilainya jelek ya pas datang ke rumah jadi pastikan ke orang tuanya gitu, karena takut apa? Takut dihukum. Apabila ada kesepakatan terlebih dahulu, anak belajar untuk mematuhi peraturan, tidak karena disembunyikan, tapi dia menghargai dirinya sendiri. Kemudian dengan hukuman, anak merasa marah, merasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Tapi dengan konsekuensi, anak memang kehilangan hak dibuat tidak nyaman, diasingkan, namun untuk sementara waktu saja. Nah, maju ke restitusi. Apa sih restitusi? Kita tadi nyari restitusi wae ya. Restitusi segitiga restitusi atau posisi kontrol. Ini dia, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik lagi. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah yang mereka buat dan membantu murid berpikir orang seperti apa yang mereka inginkan atau dijadikan tujuan yang mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Kelebihan teori restitusi dengan hukuman adalah tadi itu, bahwa dengan hukuman murid hanya tahu kesalahan dipaksa gitu ya, kesalahan mereka itu kadang mereka tidak sadar atau tidak, mereka hanya dipaksa untuk mengikuti peraturan. Sedangkan dengan teori restitusi ini, siswa ketika mengalami restitusi dikembalikan dengan keadaan mereka lebih bijak dari sebelumnya, bahwa mereka sudah mengetahui kesalahan mereka dan itu disadari dalam diri mereka. Ada 9
ciri dari restitusi. Yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian, restitusi memperbaiki hubungan. Tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri masing-masing dan mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Di sini ya, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan adalah yang tadi diketahui bahwa setiap perbuatan pasti memiliki tujuan. Tujuannya apa? Yaitu untuk memenuhi kebutuhan dasar yang tidak mereka temukan atau yang tidak mereka penuhi. Selanjutnya, restitusi diri adalah cara yang paling baik dan fokus pada karakter, bukan pada tindakan. Restitusi lebih fokus kepada solusi, bukan kepada hanya kepada masalahnya saja atau kesalahannya saja, tetapi lebih kepada solusi untuk menghilangkan kesalahan tersebut. Dan restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya, sehingga setelah direstitusi, siswa tidak merasa dikucilkan lagi oleh teman-temannya, melainkan bisa kembali kepada kelompoknya dengan perasaan yang lebih baik. Materi yang ketiga adalah keyakinan kelas. Untuk sebuah restitusi dilakukan, yang pertama dilakukan adalah dengan membuat keyakinan kelas terlebih dahulu. Mengapa tidak peraturan? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita harus memiliki peraturan? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kenapa? Supaya aman ya, supaya kalau jatuh amin-amin tidak apa-apa. Nah, ketika motivasi eksternalnya adalah kita menggunakan helmnya takut ditilang, kan? Padahal harus ditanamkan pada diri kita, ya udah anak-anak mau ditilang, mau helmnya mau pakai kendaraan ini berarti buat kita bahwa kita menggunakan helm itu untuk menjaga keselamatan diri kita sendiri, bukan karena takut ditilang. Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Bukan karena takut orang lain ya, tapi takut tertular ketika zaman COVID sih dari materi ini. Karena takut tertular COVID gitu. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Bukan karena takut kita di sana lulus gitu, atau takut misalnya nanti itu yang datang kesiangan siapa gitu ya, malu gitu atau dikucilkan. Bukan, tapi lebih kepada kita takut kita ketinggalan materinya, itu yang harusnya. Untuk mendukung motivasi intrinsik tadi yang bahwa kita takut dalam diri kita gitu ya, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti peraturan. Jadi bagusnya, mudah-mudahan nanti saya coba terapkan kepada kelas saya, bahwa di kelas itu bagusnya tidak ada peraturan, tapi kita membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas itu berbedanya dengan peraturan, yaitu tidak datang dari salah satu pihak saja, tidak datang dari guru. Misal siswa harus datang jam 7 gitu, bukan hanya dari guru datangnya, tapi kesepakatan. Misal apa yang nanti kita lakukan, bisa datang gimana tepat waktu Bu. Nah, dalam keyakinan kelas ini atau kesepakatan kelas ini biasanya dilangsungkan kepada pembentukan konsekuensi ya. Kalau misalnya nanti ada yang datang tidak tepat waktu, harus seperti apa? Ada timbal balik dari siswa. Biasanya keyakinan kelas ini dipajang di kelas, disepakati bersama, ditempel di kelas. Memang dasarnya kita berdasarkan kepada tata tertib sekolah dulu ya, tapi misal diterapkannya dengan melibatkan siswa. Agar kenapa? Agar siswa tidak merasa dirinya dipaksa dengan peraturan tersebut, melainkan mereka menyadari bahwa ini kesepakatan mereka yang mengajukannya, sehingga mereka menaati tata tertib tersebut atau keyakinan kelas tersebut tanpa ada paksaan, melainkan kesadaran.
Nah ini budaya positif ini terbentuk dari mana? Yang pertama dari peraturan kelas yang sebelumnya ibu bapak guru konsep dulu, kemudian dibuat keyakinan kelas. Ya, konsep tersebut kemudian disepakati oleh anak didik kita sehingga menjadikan keyakinan kelas yang disepakati bersama. Dan dengan keyakinan tersebut akan membentuk suatu lingkungan yang positif dan lahirlah sebuah budaya positif. Seperti yang kemarin diceritakan ya, bahwa budaya berasal dari keseharian kita atau keseharian warga lingkungan sekolah yang terus dilakukan dan akhirnya menjadi budaya, dan budaya yang diharapkan adalah budaya positif. Terus Bu, pembiasaan. Selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia untuk membentuk suatu dunia yang berkualitas. Kebutuhan dasar manusia ada 5, yaitu untuk bertahan hidup utamanya. Kebutuhan mereka adalah untuk bertahan hidup. Dan apa yang dibutuhkan? Yang pertama adalah kasih sayang dan rasa diterima. Selanjutnya penguasaan, kesenangan, dan kebebasan. Sebentar, apakah ada contohnya nggak ya? Oh nggak, berarti dijelaskan saja. Contoh dari kebutuhan dasar manusia dari tingkah laku siswa misalkan, Salsabila merasa bosan ketika belajar menggambar karena menggambarnya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Itu berarti kebutuhan dasar yang tidak terpenuhinya apa? Kebebasan dan kesenangan ya. Karena guru tidak membebaskan Salsabila untuk berkreasi atau melakukan sesuatu yang kreatif sesuai dengan keinginannya, maka dia balik gitu. Karena apa? Karena tidak terpenuhinya kebebasan dan kesenangannya. Kemudian misalkan Andi merasa sedih karena ibu guru lupa bertanya apakah Andi sudah makan. Itu kebutuhan mana yang tidak terpenuhi oleh Andi? Kasih sayang. Andi merasakan bahwa ibu guru pilih kasih, hari kabatur harus gitu ya, ibu guru merasa acuh. Itu berarti kebutuhan yang tidak terpenuhinya adalah kebutuhan dari kasih sayang. Ini merupakan teori bahwa setiap perilaku memiliki tujuan. Apa tujuannya? Adalah ini, bahwa mereka memiliki kebutuhan yang tidak terpenuhi. Ketika ada anak yang memang di sekolahnya bisa tidur gitu ya, tidur gitu, atau misalkan membangkang, yang seharusnya kita lakukan adalah melihat dulu ya, menganalisis atau melihat dulu seperti apa sebenarnya baik di lingkungan sekolah dengan teman-temannya ataupun dengan orang tuanya. Pasti mereka berbuat seperti itu karena ada kebutuhan yang tidak terpenuhi, kebutuhan dasar ini yang 4 ini. Bisa saja misal di rumahnya orang tuanya cuek, tidak memperhatikan, mereka merasa tidak disayang sehingga memberontak. Dengan memberontaknya main HP terus misalnya untuk memenuhi kebutuhan kesenangannya. Misal orang tuanya yang tidak kurang diajak ngobrol gitu, anak tuh memenuhi kebutuhannya dengan cara membaca novel ya, seperti itu, dan akhirnya terbentuklah suatu tindakan yang berarti sesuatu hal yang salah gitu, karena dia memenuhi kebutuhan yang tidak terpenuhi oleh orang lain. Yang kelima adalah posisi kontrol. Ini merupakan hal yang tidak baru sebenarnya, hanya saja kita tidak tahu ini apa namanya gitu ya. Posisi kontrol ini adalah posisi kita sebagai guru untuk menempatkan diri kita dalam menyelesaikan permasalahan siswa yang tidak menaati peraturan atau misal tidak melakukan suatu kesalahan di sekolah. Yang pertama adalah posisi kontrol sebagai penghukum. Sebenarnya ada videonya, cuma tadi dibuka tidak bisa ya. Penghukum ini misal ketika ada seorang anak yang kesiangan datang gitu, kita di sini langsung misalnya yang kesiangan itu namanya Rifki ya, Rifki kesini. Kita tidak bertanya lama,
posisi kontrol seorang penghukum. Sebentar, apakah ada keterangannya? Ya. Aduh, kamar ini ketika masuk. Posisi kontrol penghukum itu ada sisi negatifnya. Sisi negatifnya adalah anak merasa dipermalukan dengan cara guru memperlakukan mereka. Dan anak merasa bahwa ada kebutuhan yang tidak mereka penuhi gitu ya, kebutuhan mungkin kasih sayangnya atau kebebasannya atau kesenangannya. Jadi hal tersebut, efek negatif jangka panjangnya adalah anak merasa dendam, ya, merasa dendam gitu, merasa bahwa di dalam hati nanti nggak dulu gitu, kunaon sih misalkan mencorekan wae gitu, karena anak tidak diberikan kesempatan untuk mengungkapkan kesalahannya. Kemudian yang kedua adalah membuat rasa bersalah. Jujur bahwa posisi kontrol yang pertama dan yang kedua sering saya lakukan dan baru saya sadari bahwa ini tidak baik gitu ya. Seringnya misal posisi membuat rasa bersalah seperti ini. Ketika anak tidak mengerjakan tugas, saran saya selalu bilang seperti ini. Kunaon sih kok mengerjakan banyak tugas, tekarunya kan ibu misalkannya, ibu teh capek-capek ya di rumah teh, ibu teh banyak kerjaan, ngasuh, naon, tapi ibu teh kasakola keur ngajar gitu. Ari pek hidup teh kalau kamu nggak ada mungkin, tidak memperhatikan, tidak belajar, tekarunya kan ibu teh rek jadi naon, rek segede gitu ya, rek kumaha lamun kitu wae, sehingga anak teh merasa dirinya, aduh, abi teh ngerasa salah, leuheung pun salah unggul. Kadang anak merasa dirinya itu menyalahkan dirinya sendiri. Saya mah tidak berguna, saya mah tidak diharapkan gitu ya. Kalau sebagai orang tua, saya juga sebagai itu ya kasih kata, mau HP kakak gitu. Kadang anak-anak suka cicing gitu ya. Kadang ini merupakan penguat rasa bersalah. Ini adalah posisi kontrol yang paling jahat. Kenapa paling jahat? Karena ini mematikan motivasi anak ya, kedepannya itu anak itu jadi selalu rendah diri karena kita menerapkan posisi kontrol bahwa anak itu merasa bersalah. Hal merasa bersalah anak dijadikan sebagai merasa bersalah itu tidak menjadikan anak menjadi semangat gitu. Ada yang seperti itu, tentu saja ada ya anaknya. Abi resep guru lugal gitu. Kenapa? Karena memang menjadi motivasi tersendiri. Tapi sebagian besar, apalagi anak zaman sekarang yang memang generasi apa bu? Generasi strawberry ya. Jadi gampang ini ya. Generasi saya. Nah, jadi merasa cepat rendah diri gitu, cepat down-nya gitu. Padahal dia berbuat kesalahan sebenarnya, tapi kalau dinasihati dengan posisi penghukum atau perbuatan rasa bersalah, mereka malah down, bukan menjadi semangat gitu. Dan yang ketiga, ada posisi kontrol sebagai teman. Ini lebih kepada bujukan, membujuk. Bisa ketika ada anak yang riwayat gitu atau nakal, si bagian misalkan ya. Terus kita akan memposisikan diri sendiri sebagai teman. Maka kita seperti ini. Bocah tuh riwayat, kan kamari geus ibu teh gitu ya. Geus janji mau riwayat. Kumaha sok riwayat kan ibu disesilaku ka makanes. Kita memposisikan diri sebagai teman. Anak mungkin nyaman ya, anak merasa nyaman. Tapi ada negatifnya. Apa negatifnya? Anak kadang-kala jadi curangu, tidak menghargai guru dan merasa dirinya itu membuat kesalahan bae-bae dan ibu lagi bager gitu ya. Bae-bae ibu oge da bager gitu, cara mabok misalnya gitu. Kadang saya juga seperti itu dan membuat anak kepopan jadi kurang itu, anaknya jadi kurang menghargai gitu. Itu kalau kita menerapkan posisi kontrol sebagai teman. Kemudian ada ini yang harusnya kita terapkan, itu pemantau dan manajer. Posisi sebagai pemantau ini kita harus menganalisis data dulu, punya data nih anaknya kesianan teh gitu. Memang ditanya kenapa kesianan, bisa apa adanya kesianan. Terus oke, misalnya tegas biasanya ya. Kalau posisi kontrol pemantau itu mereka punya data bahwa iya anak kita kesianan seberapa kali gitu. Tapi dia memposisikan diri dengan bahasa yang tegas, lugas gitu. Dan malah tidak berekspresi gitu. Sehingga anak juga tahu dirinya salah dan tidak merasa dimenangkan gitu, tapi tidak dengan membuku.
Dan selanjutnya yang paling bagus itu adalah posisi manajer. Posisi manajer itu adalah yang pertama menerapkan langkah segitiga restitusi. Bahwa dengan posisi manajer itu guru apabila menghukum siswa, bukan menghukum ya, membenarkan atau menyelesaikan masalah siswa yang kurang menaati peraturan dengan yang pertama adalah menanyakan dulu alasan mereka berbuat salah, kemudian menanyakan dulu yang benarnya seperti apa, dan menanyakan solusinya. Ini adalah posisi manajer. Dan materi yang terakhir, segitiga restitusi. Dengan posisi manajer ini, kita menyelesaikan masalah dengan membuat segitiga restitusi. Restitusi adalah tujuannya untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Nah, dalam segitiga restitusi ini terdapat beberapa tahapan, 3 tahapan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi kesalahan, yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Ini kemarin saya ada tugas demonstrasi kontekstual, yaitu membuat skenario mengenai penerapan segitiga restitusi ini. Nah, dalam menstabilkan identitas, ketika ada anak yang membuat kesalahan, guru berkata dulu bahwa berbuat salah itu adalah hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu, bapak, guru juga pernah berbuat salah. Kenapa ini harus dikatakan kepada siswa? Agar siswa tidak merasa gagal karena berbuat salah. Jadi, bukan pembenaran diri, tapi menstabilkan identitasnya bahwa oh iya, ternyata bukan saya saja yang membuat kesalahan gitu. Setiap orang juga berbuat kesalahan, termasuk mungkin ibu bapak guru juga pernah berbuat kesalahan. Kemudian kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak ibu guru tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar dan siapa yang salah ketika memang ada siswa yang bertengkar. Bapak ibu guru lebih tertarik untuk menyelesaikan permasalahannya. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik kepada dirimu sendiri? Kemarin saya mencontohkan ada anak yang merusak tanaman ya dengan mahjong pot. Yang pertama ditanyakan itu kan alasan ya, apa yang dilakukan itu, kenapa, tahu tidak kenapa dipanggilkan anaknya, Raka coba ke sini menghadap ibu, kita ngobrol, duduk di samping ibu, ditanya dulu terlebih dahulu, kenapa, tahu tidak alasan kenapa Raka ibu panggil atau bapak panggil ke sini? Ketika siswa menjawab, tahu bu, karena saya merusak pot bunga itu. Dia tahu bahwa itu salah. Ditanyakan lagi sama kita, kenapa alasannya? Nah, kita harus bertanya alasannya. Kenapa? Karena setiap perilaku pasti memiliki tujuan. Tidak mungkin misalnya ujung-ujung kalaupun misalnya kita alasan. Kemarin alasan saya merasa emosi bu karena saya kalah main bola. Nah, ada kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi, yaitu kebutuhan yang tadi merasa penguasaan ya, bahwa dia merasa kalah saat main bola, berarti kebutuhan penguasaannya tidak terpenuhi. Itu merupakan alasan. Kemudian kita bertanya lagi, ibu tahu perasaan Raka. Kita menempatkan diri kita merasa empati bahwa kita tahu perasaannya. Ibu tahu perasaan Raka merasa emosi karena kalah main bola. Tapi dengan meluapkan emosi merusak tanaman sekolah, apakah itu perbuatan yang benar? Kita bertanya balik ya. Siswa menjawab apa? Kalau misalnya dia menjawab, benar bu, nah itu harus kita luruskan. Kalau misalnya siswa sudah menyadari bahwa salah bu, itu sudah menerapkan kepada dirinya sendiri bahwa tindakan itu tindakan yang salah. Kemudian maju ke tahapan selanjutnya. Nah, validasi kebutuhan.
validasi kebutuhan ini adalah validasi tindakan yang salah. Tujuannya adalah membantu murid mengenai basic need atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan tadi. Yang tadi saya jelaskan ya. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Apakah itu penguasaan, kebebasan, kasih sayang, dan rasa diterima, kesenangan, atau bertahan hidup. Nah, guru tadi bisa berkata, kamu bisa saja kan melakukan yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh, ini kalau misalnya anak yang ngeyel ya, kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lainnya yang baru dengan alasan bahwa itu adalah kesalahan. Jadi tahap ini memvalidasi kesalahan, tindakan yang salah tersebut. Kamu harus belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul kalau yang berantem ya. Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik lagi besok? Selanjutnya adalah tahap yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang. Nah, untuk tahap ini terlebih dahulu kita kan sudah menerapkan keyakinan kelas. Jadi kalau misalnya keyakinan kelasnya tidak dibikin, tidak bisa kita menerapkan ini ya. Nah, di sini kita menanyakan lagi kepada siswa, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita yang tadi dibikin kesepakatan kelas ya. Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kemudian kelas yang ideal itu seperti apa? Kamu ingin anak jadi anak yang seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika melakukan tersebut dan mau jadi seorang seperti apa? Itu dengan bertanya kepada anak dengan benar ya, tidak dengan emosi gitu. Nah, di sini kita menanyakan misalkan kejadian Raka tadi. Raka ingat kesepakatan kelas yang kita buat. Menurut Raka, bisa tindakan Raka yang tadi melanggar kesepakatan kelas yang mana? Kan kesepakatan kelas itu bisa misal menghargai orang lain, menjaga lingkungan gitu. Ternyata sifat merusak tanaman itu adalah melanggar kesepakatan kelas menjaga lingkungan sekolah. Dia menyadari betul bahwa kesalahan yang dia buat tadi adalah melanggar kesepakatan atau melanggar peraturan asal nama yang kita buat secara bersama-sama. Selanjutnya dengan restitusi tidak hanya sampai seperti itu kemudian kita memberikan hukuman atau memberikan solusi, melainkan kita meminta anak mencari solusinya sendiri dengan bertanya, menurut Raka bagaimana cara menyelesaikan masalah yang Raka buat? Dia menjadi berpikir untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Misalkan, oh iya Bu, Raka nanti akan membereskannya, menanam kembali tanamannya. Itu adalah solusi yang datang dari siswa sendiri. Dengan menerapkan segitiga restitusi dalam setiap tindakan siswa melakukan kesalahan siswa, maka siswa bisa menaati keyakinan kelasnya tanpa merasa dipermalukan atau tanpa merasa menyepelekan gurunya. Sekian penjelasan dari saya. Mungkin kurang jelas atau banyak yang akan ditanyakan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Bu Elis atas pemaparan yang sangat luar biasa ini ya. Selanjutnya kita masuk ke sesi diskusi. Oh iya, beri tepuk tangan dulu untuk pembaca kita hari ini. Ya, selanjutnya kita masuk ke sesi diskusi. Silakan, jika ada yang ingin bertanya, acukan tangannya. Bapak, oke Bapak. Boleh Teris? Boleh. Baik, luar biasa buat Teris ya. Pemaparannya cukup jelas dan sangat useful, sangat berguna. Ada 3 hal yang menarik bagi saya. Yang pertama, yang namanya hukum itu sifatnya memaksa, mau tidak mau harus begitu. Dan dengan hukum jelas ada yang disebut dengan punishment dan reward, hukuman dan penghargaan.
Namun ketika kita terapkan di siswa sekolah dasar yang namanya hukuman mungkin akan membuat mereka menjadi yang tadi dikatakan down, bukannya meningkatkan disiplin tapi malah menjadi takut, minder, dan ujung-ujungnya menjadi rasa salahnya tinggi gitu. Nah di sini saya menghimbau nih kepada Bapak dan Ibu guru, kita memang sudah memiliki regulasi sekolah yang kita pampangkan di tiap dinding sekolah atau mungkin di dalam kurikulum. Namun ada hal yang baik ketika kita membuat satu inovasi yang mengacu kepada diseminasi research values. Jadi gini, silahkan Bapak dan Ibu guru, tidak hanya guru kelas, guru penjas, guru PAI juga sama, membuat satu kesepakatan kelas yang pada intinya adalah itu regulasi, aturan untuk mereka. Secara tidak sadar kita memaksa mereka, padahal mereka yang membuat sendiri. Nah, silakan nanti buat semuanya, khusus di tahun ajaran baru. Ya, siapkan dari sekarang Bapak Ibu guru, buat kesepakatan di kelas, dikemas dalam sebuah regulasi, dan dengan catatan plus apa plusnya, konsekuensinya apa. Ya, jadi mereka ketika melakukan kesalahan sadar, ini kesalahan saya, dia akan melakukan punishment padahal sebenarnya. Namun itu muncul dari diri sendiri, jadi mereka tidak merasa disalahkan, tidak merasa dihukum, tapi mereka sadar, ini salah gitu. Jadi silakan nanti di tahun ajaran baru semua membuat kesepakatan kelas, kemudian buat konsekuensi dan ditulis laporan kepada saya. Nanti saya akan kaji dan kita coba aplikasikan di kelas masing-masing. Siap ya? Itu yang pertama. Silakan nanti di tahun ajaran baru. Yang kedua, kaitan dengan the 5 of control position, Ibu Elis ya, 5 kontrol posisi kontrol. Tadi yang menjadi control position adalah yang satu adalah hukuman atau punisher, penghukum. Itu sudah jelas ya, kalau hukum sifatnya memaksa mau tidak mau. Yang kedua guilter, ada pembuat rasa bersalah. Nah yang ketiga teman nih, yang teman ada satu persepsi yang mungkin saya salah mungkin ya. Tadi Bu Elis menyatakan bahwa kontrol posisi atau posisi kontrol yang ketiga adalah teman, tapi Bu Elis mengatakan kita memposisikan diri sebagai teman. Tapi dalam konsep saya bukan kita posisikan diri sebagai teman, tapi teman itu sendiri yang menjadi posisi kontrol. Jadi si anak akan takut, akan malu ketika berbuat salah karena ada teman-temannya yang lain. Itu konsep saya, tapi nggak salah. Itu yang namanya persepsi kan semua orang punya argumen dan punya dasar, ya. Itu saja. Jadi menurut saya teman di sana tidak hanya kita memposisikan diri sebagai teman, tapi teman itu sendiri yang menjadi kontrol posisinya itu. Ya. Nah, jadi jadi seperti ini Bu, seperti ini. Nah, dia akan malu teman-temannya ketika dia melakukan kesalahan gitu. Jadi tidak guru yang memposisikan sebagai teman, tapi teman sendiri yang menjadi pengawas. Tidak seperti di proyek Bu. Di proyek si pegawai akan bekerja lagi ketika ada mandor. Nah, ketika mandor nggak ada, cari ciwe gitu. Itu maaf ya, tapi itu hanya masukan saja. Jadi posisi teman di sini bukan hanya kita memposisikan sebagai teman, itu bisa juga. Cuman teman itulah sendiri yang menjadi kontrol posisinya. Dan yang terakhir dari restitusi ini hal menarik Bu, restitusi. Tadi disampaikan bahwa restitusi itu betul membuat tanggung jawab sendiri atas kesalahan yang dilakukan. Namun saya pernah membaca yang disebut restitusi adalah pembayaran ganti rugi kepada korban atau kepada orang lain atas kesalahan yang dilakukan. Seperti di kelas, kita buat kesepakatan sok memesan sampah bayar 500, itu restitusi Bu. Tapi di sini tidak ada ya yang digubris kaitan dengan pembayaran ganti rugi. Tapi nggak apa-apa, ini hanya bagi tambahan saja. Cuman yang saya tahu restitusi itu adalah pembayaran ganti rugi atas kesalahan yang dilakukan. Nah itu aja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan menjadi satu tambahan atau maaf apabila saya terlalu berlebihan. Namun itu yang ingin saya sampaikan sebenarnya. Terima kasih dan saya ingatkan lagi pembelajaran baru semua sudah setor ke saya ya, kesepakatan dan konsekuensinya. Sekian, terima kasih Bu.
Iya Bapak, terima kasih membuat keyakinan kelas tersebut. Insya Allah dalam ajaran baru kita bersama-sama untuk membuat keyakinan kelas, kesepakatan dan konsekuensinya. Oh ya, benar sekali Bapak, mungkin ada tambahan dari Bapak bahwa memposisikan sebagai teman, tidak harus memposisikan sebagai teman, tapi mungkin posisi kontrol itu diserahkan kepada temannya gitu, yang untuk mengontrol temannya satu sama lain. Ada lagi yang ingin bertanya atau ada yang ingin menanggapi atau menambah mengenai pemaparan yang telah diamarkan oleh Bu Elis? Ayo, siapa? Sudah cukup? Ada tambahannya ya, bahwa ada tambahan. Tidak selalu posisi kontrol ini salah gitu ya. Ada kalanya memang kita harus memposisikan diri menjadi penghukum, tapi dengan situasi tertentu. Misal ketika kita sudah melaksanakan posisi kontrol yang manajer atau kontrol, ternyata anak misalnya yang tidak bisa diperbaiki, maka memang harus juga ya Pak dilakukan secara hukuman. Apabila memang mungkin itu adalah jalan terakhir ketika memang anak tidak cukup dengan di segitiga restitusi. Terus yang tadi Bapak sampaikan bahwa yang ganti rugi itu memang itu bagus sekali sih Pak, sudah berjalan. Kebetulan Pak Opan yang melaksanakan yang pertama kali memerintahkannya bahwa apabila siswa berkata kasar, apabila siswa berkata kasar, maka siswa disuruh membayar. Dan ternyata apa? Di kelas 6 Itu restitusi. ya, itu restitusi. Ya betul sekali, dan sudah dilaksanakan ya Pak. Dan ternyata hasilnya, aduh gitu ya, kelas 6 itu sampai ya dapat 200.000 lebih itu. Waktu diceritakan ke orang tua itu, aduh ibu berarti cina bahasa baru datang gitu. Itu kan jadi PR kita bersama ya. Dan pada akhirnya semakin hari semakin berkurang itu skor, berarti memang bahasanya sudah ada di perbaiki. Seperti itu. Mungkin apakah ada lagi yang ingin disampaikan? Bapak? Ya. Bapak? Bu, Kang Yos sudah mengingat. Pertama kalau namanya aku Bapak, kita kesepakatan bersama antara siswa dengan guru Pak. Memang itu sudah berjalan, tapi saya ada satu yang belum berjalan. Ketika si anak itu masuk itu jam 7 kita Pak, betul Pak. Tapi banyak masih ada juga anak yang kesiangan. Jam 7 masuk atau waktu upacara Pak, ya kan? Setiap upacara si anak pasti ada kesiangan, pasti itu tidak mungkin tidak. Tidak mungkin tidak. Nah, gimana? Kata Bapak tadi kita harus berkonsekuensi dengan anak belajar atau bagaimana? Kita dengan anak misalkan masuk jam 7, gurunya saja datang lebih dari jam 7 Pak. Saya yang belum saya jalan itu Pak. Itu karena kenapa? Ya yang tadi saya sebut, anak aja harus jam 7, gurunya aja lebih kok dari jam 7 Pak. Ya kan? Ya kan? Ya kan? Komitmennya kita seperti apa? Apakah kita akan seperti ini? Oke, misalkan kalau kita kesiangan, anak kesiangan tidak boleh belajar setengah jam, ya kan? Atau 15 menit. Tapi kalau guru kesiangan mau bagaimana? Itu yang jadi pertanyaan besar tuh. Nah, cuma segitu Bu. Nah Bapak, ini merupakan diskusi yang hangat sekali ya. Kenapa? Karena memang untuk menciptakan sebuah lingkungan yang positif atau budaya positif ini tidak hanya kepada muridnya saja. Karena menurut kemarin nilai-nilai dari peran guru adalah ya Pak, yang kemarin bahwa guru harus menjadi teladan yang baik untuk murid. Termasuk itu tamparan keras bagi saya sendiri yang memang sering kesiangan. Maka Bapak panggilkan belajar. Kumaha upami kamu guna gitu. Ketika kita menjadi orang dewasa, apalagi yang sudah berumah tangga, memang kadang-kadang suka ada hambatan ketika kita harus masuk pagi. Karena
Tapi kalau kita mengacu kepada regulasi pemerintah bahwa setiap guru konsekuensinya ya itu datang jam 7. Namun di sisi lain kita sedikit ada poinnya halangan mereka. Nah di sini Bapak yang harus menjadi PR bagi kita untuk perbaikan di tahun ajaran baru, minimalisir lah untuk datang terlambat. Ya, minimalisir untuk datang terlambat. Kita usahakan minimal jam 7 kita sudah berhasil untuk kira jam 5 atau jam 7 kira 5 minimal, jadi bisa dikatakan bersamaan dengan timetable yang sudah kita tentukan. Memang agak sulit, apalagi kita punya anak kecil harus diajak dulu ke sekolah, Pak Yosef ya. Siapa lagi yang mau diajak ke sekolah kalau bukan kita, gitu kan? Kalau dengan orang lain bisa, cuma kan harus ada bayar, gitu. Tapi kita bisa mencoba dan terus mencoba untuk bisa datang sesuai dengan yang dikonsekuensikan, ya, disepakatkan dengan para siswa. Kita usahakan lah, kita usahakan. Terima kasih Bapak. Menurut pengalaman saya pribadi, saya yang memang sering kesiangan, kadang-kala sebenarnya bisa gitu Pak ya. Kalau misalnya kita konsisten untuk berangkat pagi itu bisa. Saya juga dengan cara misalnya putra abinya bungsu dititipkan langsung ngenging gitu. Cuma kan kadang-kala ada hal-hal yang tidak terduga tadi ya Pak, seperti ngasuh nada acan bapak gitu kan, sok kasihan. Tapi itulah gunanya mungkin motivasi intrinsik yang harus ditekankan kepada diri sendiri, bahwa kita harus sadar betul dalam diri kita sendiri gunanya kita untuk datang tepat waktu itu apa gitu. Bukan karena takut dimarahi bapak kepala gitu, atau takut misalnya karena apa, tapi untuk menghargai diri kita sendiri dan kita dihargai oleh siswa-siswa kita. Karena dari kemarin hasil angket, saya memberikan angket ke siswa, hampir seluruh siswa ketika dalam pertanyaan ibu guru selalu datang tepat waktu, mereka menjawabnya jarang gitu. Itu merupakan sebuah refleksi kepada diri saya sendiri gitu. Dan ini mungkin bukan saran ya, cuma alangkah lebih baiknya nanti ketika pembelajaran sesekali kita membagikan angket juga ke siswa untuk bisa tahu gitu apa yang baik dan yang kurang baik dari diri kita, dengan cara menanyakan kepada siswa merefleksi apa perbuatan kita gitu, baik dalam pembelajaran, memimpin pembelajaran ataupun dalam tindakan sehari-hari. Dan itu akan menjadi masukan yang terbaik buat kita sendiri agar kita menjadi guru yang reflektif. Ya, terima kasih sekali lagi untuk Bu Elis dan kepada hadirnya ada di sini. Selanjutnya, alhamdulillah cara diskusi kita berjalan lancar. Selanjutnya adalah pembacaan doa oleh Bapak Taufik. Maka disembahkan. Rekan semua, alhamdulillah diskusi berjalan lancar. Berarti ini sukses ya, sukses acara kita dengan penuh kesadaran. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan bisa terlaksana dan mendapatkan kelancaran. Baik, sejenak kita menundukkan kepala, memohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, semoga yang kita harapkan bisa berjalan dengan sesuai dengan ekspektasi kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa karimina wa maulana Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wa amwat rahmatika ya arhamar rahimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Rabbi habli minas sholihin. Rabbi habli minas sholihin. Rabbi habli minas sholihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakati al-Fatihah. Alhamdulillah acara demi acara telah terlewati. Sebelum menutup diseminasi ini, alangkah baiknya kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari moderator. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Atur nuhun kita. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Tantangan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita Raka, sedang apa? Sini, sini dulu, ikut ibu. ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan. Raka, Raka tahu tidak kenapa Raka ibu panggil ke sini? Tahu Bu, Apa? Raka, ibu tahu bahwa setiap orang pasti pernah bersalah. Ibu juga pernah melakukan kesalahan. Tapi dengan Raka menendang pot bunga tadi, itu adalah hal yang tidak baik. Ya, iya Bu. pasti setiap tindakan itu ada alasannya. Ibu mau tanya, kenapa Raka menendang pot bunga? Karena saya emosi Bu, karena kalah main bola. Ibu mengerti perasaan Raka. Raka sedih karena kalah main bola itu. Tapi dengan emosi dan melampiaskan dengan menendang pot bunga itu hal yang baik atau tidak? Iya Bu. Iya. Dalam suatu permainan itu pasti ada yang menang dan ada yang kalah. Raka harus belajar sportif ya. Iya Bu. Tidak boleh emosi kalau kalah. Raka, apakah Raka ingat keyakinan kelas yang kita buat? Iya Bu. Kira-kira menurut Raka yang tadi Raka lakukan melanggar keyakinan kelas yang mana? Menjaga lingkungan. Nah, itu Raka sudah paham. Sekarang coba Raka pikirkan. Kira-kira hal apa yang bisa Raka lakukan untuk mengatasi masalah yang tadi? Raka akan menanam kembali tanaman yang Raka tendang tadi. Raka minta maaf Bu. Iya, Raka yakin? Yakin Bu? Bagus. Nanti Raka bereskan ya. Sekarang silakan Raka keluar. Kita pelajar